Tapi waktu itu saya sendiri nggak ngerti kenapa saya naik sepeda sendirian dan nggak pulang. Jadi saya sendiri nggak ingat sama sekali. Katanya saya jatuh dari sepeda, saya sendiri nggak tahu kenapa. Sampai begitu parahnya. Di kepala, beberapa retakan di kepala sampai di pendarahan di otak kecil. Ya, nama saya Mulyono Adi, teman-teman saya panggil saya Nono. Sekarang saya umurnya udah hampir 60, udah 59. Dulu saya mulai naik sepeda umur sekitar 15 tahun lah. Mulai beli, mulai latihan naik sepeda. Dan kemudian ada kebetulan ada mentor saya yang ya namanya Bambang dan Herman. Waktu itu sering sekali ngajak saya naik sepeda waktu saya kecil. Jadi mereka yang mulai ngajak saya naik sepeda lah. Saya pernah juara di Jawa Barat dan di Indonesia sekitar umur 15 tahun itu di junior itu. Ya, saya pernah juara di tanjakan, di Tangkuban Perahu sama di Jawa Barat waktu itu. Jam 5 pagi, tapi saya karena biasanya naik sepeda sekitar jam itulah. Tapi waktu itu saya sendiri nggak ngerti kenapa saya naik sepeda sendirian. Kadang-kadang suka bertemu dengan teman sih di beberapa tempat sebelum kita naik sepeda jauh lah. Biasanya 100 km atau apa gitu sebelumnya kita ketemu. Saya sendiri nggak ingat sama sekali. Setelah pulang baru sadar bahwa dan dikasih tahu bahwa saya jatuh dari sepeda katanya. Sampai begitu parahnya. Anehnya sejak naik sepeda itu sampai pulang sampai jatuh atau sampai tidur di sepeda itu saya nggak ingat apa-apa sama sekali. Nggak ada ingatan atau kelebatan apapun. Jadi mulai dari berangkat sampai pulang naik sepeda itu saya nggak ngerti. Saya malah kaget sekali waktu bangun di tempat tidur, kok kayak badannya sakit semua gitu. Tapi nggak apa, katanya saya jatuh dari sepeda sampai begitu parahnya. Di kepala, katanya sih di kepalanya beberapa retakan di kepala sampai di pendarahan di otak kecil. Saya sih karena waktu itu saya bangunnya di tempat tidur masih keadaan sakit dan itu saya nggak sadar sama sekali. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jatuh atau bisa ketabrak mobil. Saya juga nggak tahu sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa. Nggak ingat sama sekali naik sepeda. Mulai dari naik sepedanya sendiri nggak ingat. Puji Tuhan, saya sampai nggak ada luka sama sekali di tubuh. Kayak di tangan atau di kaki tuh nggak ada luka, sama sekali nggak ada. Hanya kebetulan waktu itu terjatuh betul-betul di kepala aja. Iya, nggak ada sama sekali di tangan, di kaki nggak ada sama sekali. Ada bekas coekan di kepala, sampai sekarang masih codet. Jadi masih kalau tidur atau berbaring pakai kepala masih terasa. Waktu di operasi 4 bulan ya, 1 bulan koma, itu kakinya nggak digerakin sama sekali. Jadi rasanya nggak bisa jalan. Waktu keluar itu saya nggak bisa jalan. Jadi sekarang dicoba lagi, dikuatin lagi. Luar biasanya dikasih kesempatan masih umur panjang lagi. Karena waktu di ICU itu udah parah sekali ya, 1 bulan koma. Kalau dokternya sendiri sampai menyerah gitu. Sebetulnya kalau dengar dari mereka gitu, harusnya sih udah lewat ya, udah waktunya udah cukup gitu. Tapi Tuhan kasih waktu lagi, ya mungkin saya harus lebih banyak pelayanan lah.
dalam waktu dekat itu tengkorak kepalanya mau dipasang lagi. Jadi waktu saya jatuh itu dokter menyarankan tengkorak saya dilepas waktu itu karena pendarahan dan segala macam di BRIN. Jadi nanti mungkin diambil lagi dipasang kembali di kepala saya gitu rencananya. Kalau emosi pasti ada lah. Kok saya sampai di sini dulu gitu? Kenapa saya nggak bisa naik sepeda lancar gitu? Kenapa harus kecelakaan dulu gitu? Dari dulu juga nggak suka marah. Berarti biasa aja. Artinya marah dengan situasi, dengan kondisi ini. Nggak ada sama sekali sih. Nggak menyalahkan siapapun dan termasuk Tuhan. Nggak ada sih. Apalagi ke Tuhan nggak ada, malah bersyukur sama Tuhan masih diberikan umur panjang. Dan saya dulu minta sepeda juga dikasih, minta ini juga selalu dikasih, nggak pernah disulitkan sama Tuhan gitu. Paling penting saya cuma bisa berserah kepada Tuhan aja. Diberikan kesempatan untuk hidup lagi udah bagus. Buat saya udah. Terus kemudian buat saya juga nggak ada permanen kayak cacat lah kesana gitu, udah bagus sekali gitu buat kecelakaan seperti itu gitu. Saya nggak ada orang yang lumpuh atau tangannya atau kakinya gitu. Atau dari memorinya nggak ada yang hilang sih masih, tapi nggak rusak sama sekali gitu, masih bisa dipakai. Yang nomor satu percaya sama Tuhan, yang kedua lebih hati-hati aja lah, karena ya kita nggak tahu kalau di jalan tuh apa yang terjadi, itu aja.